Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Lokom, yang saya hormati para Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMPN 1 Lokom. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas sudah berkenan untuk hadir di aula ini. Untuk acara hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, sebelum kita hari ini izinkan saya untuk melakukan sedikit definisi tentang budaya positif sesuai dengan kebutuhan saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tugas CGP pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi hari ini saya akan memaparkan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMPN 1 Lokom. Oke, untuk itu sebenarnya kita cek semangat dulu. SMPN 1 Lokom? Semangat. Oh, baru satu. Oke, semuanya SMPN 1 Lokom? Semangat. Luar biasa. Oke, tepuk tangannya dulu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tak lupa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di aula SMP Negeri 1 Lokom ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Bahan Malam Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmu yang ada pada beliau tercurah kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam rangka tugas kami, yaitu modul 1.4 di aksi nyata 1.4, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengenalan budaya positif di SMP Negeri 1 Lokom ini. Ini nanti kami akan mensosialisasikannya sekaligus menyampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru tentang budaya positif di sekolah kita. Bagaimana nanti langkah-langkahnya yang harus kita kerjakan, apa hal yang harus kita lakukan, ini nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan nanti kita ada sesi-sesi tanya jawab, ada sesi-sesi bisa nanti memberikan solusi, bisa memberikan pendapat, saran dan masukannya. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 1 Lokom, yaitu tentang untuk memenuhi tugas kami, yaitu aksi nyata 1.4. Nah, kami di sini karena di sekolah kita pada tahun ini CGP kita ada 3, yaitu Ibu Isnawati, Pak Rupawan, dan saya sendiri. Jadi di sini kami melakukan kegiatan dalam pemahaman dan penerapan pengalaman berbagi budaya positif di sekolah kita ini, melakukan kolaborasi. Di antara kami bertiga di sini ya. Jadi itu agenda kita pada hari ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia semuanya untuk hadir ke sekolah kita. Sekian. Oke, Ibu, Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai pemaparan materi kita pada hari ini, pada sesi ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bapak Ibu, sesuai dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Jadi ini adalah sesi saya berbagi apa yang kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi kita berbagi, jadi kita share ya, kita share. Nah sebelum kita mulai,
dari katanya. Apa yang terbersih di benak Bapak dan Ibu ketika kita mendengar kata budaya positif? Ada yang ingin berbagi pendapatannya? Boleh? Oke, silakan. Kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan yang baik, banyak ya kebiasaan yang baik. Ada lagi? Kebiasaan yang baik, datang tepat waktu, memakai pakaian rapi, buang sampah pada tempatnya, ya. Perbuatan yang baik, kebiasaan yang baik, perlakuan yang baik, itulah budaya positif. Kenapa budaya? Yang mau kita biasakan, membiasakan kebiasaan yang baik. Oke, itu. Sepertinya kita sedikit banyaknya sudah paham ya, maksudnya arahnya seperti apa. Oke, nah pada kesempatan kali ini yang namanya budaya positif itu sangat penting untuk diterapkan, terutama nih di sekolah kita. Apalagi akhir-akhir ini di semester baru ya, murid-murid baru, pengenalan baru. Jadi kita harus membiasakan lagi budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan kawan dan Pak Karni yang akan menjelaskan konsep inti budaya positif. Ada 8 konsep. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima motivasi perilaku manusia. Keenam posisi kontrol. Keyakinan pas dan yang terakhir adalah juga restriksi. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya sedikit. Pernah dengar tentang ada yang namanya student center dan teacher center? Dulu mungkin ya. Dulu semuanya itu berbasiskan kepada guru. Pernah kan ada di masa kita gurunya jadi center. Nah, perubahan paradigma belajar atau bahasa lainnya itu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang sesuai dengan filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara, yaitu guru itu menuntut, bukan menuntut. Guru itu menuntut murid sesuai dengan kebutuhannya. Karenanya sekarang paradigmanya berubah menjadi paradigma baru, yaitu student center, bukan lagi teacher ya, bukan lagi berbasis pada guru, tapi sekarang kita berpihak kepada siswa. Kita harus pintar-pintar melihat kebutuhan siswa, ya kan? Gak bisa lagi seperti dulu mungkin konsepnya. Tapi saya rasa di SMP 1 Lombok semuanya sudah berbasis pada student center ya. Oke. Nah, insya Allah ya baik. Karena apa? Karena sekarang apalagi di kurikulum merdeka kita, tujuan kita itu pertama apa? Sekarang tujuannya semua menciptakan, mewujudkan pelajar peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar
Pancasila. Masih ada yang tahu? Tahu ya? Ada yang tahu apa aja program belajar Pancasilanya? Belum kok, karena kan kita belum menjalankan tujuan merdeka. Nyanyinya gimana ya? Bisa ada yang tahu? Beriman dan bertakwa. Ada yang bantuin? Enggak. Kita baca aja. Nyanyi. Oke, ada yang udah pernah dengar nggak nyanyinya? Nyanyi, musiknya gini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sih. Tuhan nyanyikan sekali. Beriman dan bertakwa. Kali juga. Maksudnya intonasinya gitu. Coba cocokkan dulu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Baca dulu ya. Oke, ECC-nya kita nanti searching dulu baru ECC-nya nyanyi ya. Oke, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima berpengalaman kritis. Dan yang terakhir itu mandiri. Nah, di era society ya, sekarang di era 5.1, bukan 4.1 lagi ya. Ini di era society itu kita harus bisa, guru harus mampu menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan siswanya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya apa? Nah, di era society ini 501 itu semua lebih mudah dipahami sama anak-anak jika menggunakan IT, ya kan? Jadi kita harus mengikuti zamannya anak-anaknya. Karena kita harus guru dituntut untuk menuntut siswanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita memang guru dituntut untuk ekstra bekerja keras, ya, agar siswanya menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua apa? Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi, ada yang salah konsep. Maksudnya ilusi. Kenapa ilusi? Guru mengontrol murid. Kita bisa mengontrol murid. Pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol murid. Kita hanya bisa menuntun. Kenapa? Karena secara lahirnya mereka sudah punya bakat, mereka sudah punya bakat, minatnya masing-masing, ya kan? Yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru tugasnya menuntun. Karena itu sering ada miskonsepsi bahwa guru itu bisa mengkontrol murid. Tidak. Kita tidak bisa mengontrol murid, tapi kita bisa menuntun. Dia suka di seni, oh kita arahkan. Ini lo belajar seni, tapi kita tidak bisa mengontrol. Kamu nggak bisa seni, kamu harus bisa. Nggak bisa. Beda ya. Karena apa? Karena siswa murid pada dasarnya mereka sudah punya bakat dan minatnya masing-masing. Jadi tinggal kita yang mengarahkan, kita menuntunnya. Nah, karena itulah sering terjadi miskonsepsi tentang bahwa guru itu bisa. Nah, sekarang agak sedikit diluruskan ya Bapak Ibu, bahwa guru yang mengontrol murid itu ilusi. Maksud ilusi itu hanya ilusi itu kayak bayangannya guru itu dia bisa, padahal tidak. Nah, kemudian ilusi bahwa dikuatkan juga bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu yang sering ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya gimana? Membuat rasa bersalah. Ada yang itu? Ada yang pernah? Gini, salah satu contohnya itu misalnya kalian ibu udah capek masih ini nggak sayang kalian sama ibu udah siang malam buat ini, kalian nggak mau ngerjain sama sekali, tolong gitu. Itu kan kita
benar kayak misalnya guru membuat rasa bersalah. Jadi yang dengar gimana? Iya gara-gara kita ya. Maksudnya bisa juga jadi misalkan, nah itu yang kedua. Selain dari yang mengontrol, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kalau kita sebagai orang dewasa, kita sebagai guru, kalau kita udah bilang dia harus itu, dia harus, nggak ada tulangan, biasanya gitu kan, pernah ya. Di beberapa ini mungkin kita perlu, maksudnya anak itu mungkin dia nggak berani, tapi bisa. Dia mau tapi nggak berani, mungkin butuh kita kuatkan. Tapi di beberapa ini yang memaksa. Kak, saya udah bilang A, kamu harus A, nggak boleh ke B, nggak boleh ke A plus A minus, harus A. Nah itu maksudnya guru yang memaksa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Gimana maksudnya penguatan positif? Itu maksudnya kayak kita menguji penguatan positif. Kamu bisa kalau kamu usaha kamu ini, tapi kan kita nggak tahu tadi apa faktor pendukungnya, bakat dan minat anak yang berbeda. Terlalu positif pun tidak sesuai dengan bakat minatnya, nanti jatuhnya jadi kita membesar-besarkan. Jadi karena berlebihan ya, tidak semua efektif. Kan penguatan positif efektif dan bermanfaat itu tidak semuanya. Bisa untuk membuat mereka lebih semangat, tapi tidak di semua hal. Nah, inilah 4 miskonsepsi yang sering terjadi. Kita lihat ya. Contoh, kita amati dulu kasus berikutnya ya. Kegiatan kepalan tangan. Mana? Tangan kepalkan dulu. Ayo kita kepalkan bersama. Nah, terus ada A dan B ya. Ada A dan B. Berarti ini posisinya berdua ya, kiri kanan Ibu. Coba lihat. Sama-sama mengepalkan tangan. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, ini yang si A ya. Terus yang si B, teman Anda. Yang sininya, yang si A kan terbuat kan tangannya, dia ada dikepalkannya. Terus si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dia bisa membujuk, boleh mengancam, boleh menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar Anda membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Oke, coba bayangkan kalau misalnya kita jadi si A. Tadi yang disimpan di dalam genggamannya apa? Sesuatu yang paling berharga. Contohnya apa? Misalnya keluarga, ya Naya. Misalnya keluarga, atau yang berharga lah, HP. Walaupun itu HP, tapi berfungsi kan? Atau nama yang sangat rahasia. Iya. Mr. Right-nya ya kan? Caranya boleh dibujuk, boleh diancam, boleh dihardik, boleh dirayu. Bakalan buka nggak? Mau buka nggak kalau sesuatu yang berharga untuk kita? Enggak kan? Tidak. Bisa ada buka, bisa ada karena kan kontrol itu dia. Iya. Nah itu maksudnya kontrol. Kan? Benar sekali. Terima kasih pacarnya. Kenapa? Karena kontrolnya itu ada di diri kita sendiri, ya kan? Orang mau dirayunya dibayar, misalnya dikasih apa, gantinya sama apa, janjinya sama manis-manis ya kan, manis-manisnya. Tapi kalau kita nggak mau, nggak akan terbuka. Kenapa? Karena itu kontrol diri, itulah motivasi diri, ya kan? Motivasi kita, oh ini berharga untuk kita. Tapi mungkin nggak berharga untuk orang lain, tapi kan kontrolnya di diri kita. Oke, nah ini dia ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus responnya realitas kebutuhan kita tuh sama. Tapi kalau di teori kontrolnya itu sebenarnya kebutuhan kita beda. Ini maksudnya kan stimulus respon dan kontrol yang sebenarnya. Tadi kan masih ngomongin tentang miskonsepsi ya.
Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki pandangan gambaran berbeda. Dan kontrolnya aja berbeda ya, individunya berbeda. Jadi nggak mungkin dia sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama yang kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu konsep yang harus ditanamkan. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama halnya seperti orang lain tidak bisa mengontrol. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya kan? Kolaborasi, kerjasama, kita musyawarah, hadirkan pilihan barunya. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Yang ada model berpikir menang. Kalau bisa win-win solution, kenapa harus ada menang dan salah? Ya kan? Sama-sama. Ya. Oke, nah selanjutnya disiplin positif. Seperti tadi yang sudah disebutkan di awal, disiplin positif. Kebiasaan baik. Nah, disiplin berasal dari bahasa disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Karena itu tadi kontrol diri ada pada diri sendiri. Karena pandangan kita jelas berbeda dengan pandangan orang lain. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, motivasinya sendiri, disiplinnya. Gimana caranya? Dari membiasakan kebiasaan baik setiap hari, dimulai dari yang paling kecil dulu, dari kelas, ya kan? Kalau kita wali kelas atau guru mata pelajaran, pasti di setiap jam pelajaran kita punya yang namanya pengaturan, keyakinan kelas. Datang tepat waktu, tidak boleh nyontek, contohnya, ya, nggak boleh main HP, nggak boleh berlari, nggak boleh makan. Itu berbeda juga kan setiap orangnya. Nah, disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini, nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya, misalnya profil pelajar Pancasila. Di Indonesia, semua siswa peserta didik sekarang harus berbasiskan pada profil pelajar Pancasila. Harus peserta didiknya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar artis. Itu di Indonesia sekarang. Nah, ini ada contohnya. Organisasi lain lagi di IBO, program ini dia harus toleransi, harus ada rasa hormat, ada integritasnya, ada mandiri. Nah, ini juga berbeda di setiap instansi. Kenapa? Karena nilai-nilai kebajikannya itu intinya disepakati bersama dan dijalankan bersama. Contoh paling kecil kita itu di kelas, keyakinan kelas dengan wali kelas, kita harus tanggung jawab, ruangan harus bersih. Nah, itu disepakati bersama dan harus diikuti juga oleh guru dan siswa. Cek. Oke,
Mungkin ada pertanyaan, ada yang ingin bersharing? Kak, oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Karya. Dan jadi tadi sudah dijelaskan sama Bu Ida Syawati beberapa budaya positif ya. Nah di sini karena tadi kami berkolaborasi, jadi saya melanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia. Nah kita selaku pendidik di SMP Negeri 1 Lombok, terkadang kita tanpa memahami ya, tanpa memahami keadaan siswa kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Terkadang suatu masalah terjadi itu kita tidak memahami ternyata ada kebutuhan data yang belum terpenuhi. Nah, tapi terkadang kita di kelas itu asal menghukum ataupun asal mengeksekusi aja siswa kita. Ini maksudnya kebutuhan dasar murid Pak ya? Ya, kebutuhan dasar. Tapi di sini kan sebenarnya kebutuhan manusia itu untuk semua. Tetapi kita di sini berfokus hanya pada siswa, bahkan pada kita diri sendiri, bahkan bisa kita mengenali permasalahan pada kawan kita melalui kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, apa aja yang termasuk dalam bertahan hidup ini? Di sini ada kesehatan, rumah, makan, dan sebagainya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Berarti kebutuhan untuk dikasihi dan diterima orang lain. Kemudian ada penguasaan atau kekuasaan. Nah, contoh kita di kelas ada kadang-kadang satu orang itu ingin kuasa, ingin menguasai satu kelas itu kawan semuanya. Nah, berarti ada sesuatu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sehingga dia ingin menguasai seluruh kelas itu. Nah, jadi dia berarti kebutuhan pengakuan atau kemampuan yang dimiliki. Berarti dia di kelas kita ada seperti kelas 2C mainnya, yang dia selalu paling kuat merasa diri, sehingga kawan-kawan yang lain pun rasa takut. Nah, ini berarti dia kebutuhan dasar manusia, penguasaan yang dia apakan. Bagaimana solusinya? Nanti kita apakan ya. Atau di jumpa kita buat sering-sering kecil yang kita akan bahas ini. Nah, kemudian kebebasan. Kebebasan ini berarti terkadang di kelas kita itu ada siswa dia belajar ingin maunya sendiri tanpa adanya perintah apa yang kita tanpa ada sesuai yang kita ajarkan. Dia ingin mau dia sendiri, ingin bebas. Berarti dia kebutuhan dasar kebebasannya berarti belum terpenuhi, sehingga dia terbawa ke sekolah dilakukan kebebasan tersebut. Dan dari sini kebutuhan akan dilihat diri dalam kehidupan. Kemudian kesenangan. Banyak di kelas juga kita lihat kita lagi mengajar anak-anak saya bermain-main. Nah, inilah berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sehingga terbawalah ke sekolah. Nah, jadi solusi misalkan kalau ingin kesenangan, sudah barang tentu kita selaku guru mengajarkan di kelas itu dengan cara bermain supaya anak-anak tidak melakukan permainan pada saat pelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, selama ini juga kita mengajarkan di kelas itu ingin mengontrol seorang peserta didik itu, kebanyakan yang kita lakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ternyata ini bersalah ya, tapi kalau kurang tepat untuk kita lakukan. Kenapa? Terkadang kita seorang siswa itu ingin takut pada diri kita dalam saat melakukan pembelajaran. Bukan nggak ada. Sebagian guru terkadang siswa pada saat masuk ke kelas, pas guru si A masuk kok anak-anak dia, pas saya masuk kok anak-anak ini selalu ada di bawah ibu. Kenapa? Karena ini kita antara guru siswa ini kemungkinan belum menyamakan persepsi kita tentang motivasi perilaku ini tadi.
Nah, bagaimana ini tadi yang sudah dijelaskan sama Krisna tentang membuat peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah, kalau ini bisa kita buatkan, kemungkinan semua mudah-mudahan ya motivasi eksternal bisa kita kurangi. Nah, jadi yang mana yang bagusnya? Kita harus membuat motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa tersebut, bukan motivasi yang berasal dari omongan kita. Nah, kamu kalau dapat ini kita di rumah ya, bisa terkadang untuk menjadikan keponakan, adik atau anak. Nah, kamu kalau nanti dapat juara 1, bapak atau ibu belikan sepeda. Berarti dia ini, anak ini untuk mendapatkan juara 1 itu, ini faktor dari motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam diri mereka. Nah, sehingga pada saat nanti mendapatkan juara 1, terkadang ada yang belum dipenuhi. Nah, ini bisa membuat anak-anak jadi malah dulu nggak diberikan. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita selaku guru juga harus bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini namanya motivasi internal ya. Yang berarti motivasi itu berasal pada diri mereka. Nah, sehingga tidak akan membuat diri dia kecewa. Oke. Nah, selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini semua sudah kita lakukan. Ada hukuman dalam konsekuensi juga, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi mungkin selama ini yang kita lakukan itu belum lengkap, karena ada 3 ya. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, membuat merasa bersalah. Yang ketiga validasi tindakannya. Nah, di sini ada hukuman yang paling banyak kita lakukan. Bagaimana perasaan kita pada saat kita menghukum anak-anak? Bapak Ibu, sedih kalau saja, menyesal ya. Kita sudah marahin anak kita, anak didik kita. Nah, terkadang gini, kita seorang guru memperlakukan anak didik kita di sekolah dengan anak kita di rumah itu sama nggak hukumannya? Sama? Yang punya anak ada yang sama, ada yang berbeda. Yang bagus yang mana, sama atau tidak? Nah, di sini ya beda ya, pasti beda. Kalau siapa bukan anak orang, ini anak kita, mana kita marah sama-sama apa ya kan? Ternyata itu salah. Nah, kita selaku seorang guru harus menyamakan bagaimana anak kita mendidik anak kita di rumah, begitu juga kita didik anak peserta didik kita di sekolah. Nah, inilah makanya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Cuman kata di rumah kita bisa mencubit seenaknya anak kita gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya nggak boleh, bebas. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Anak ini nggak boleh. Kenapa? Di sini hukuman ini terjadi tidak terencana atau tiba-tiba saja kan? Anak-anak tiba-tiba jatuh. Makanya ini ya Pak, saya cubit terus ya kan? Nggak boleh. Anak-anak tiba-tiba main-main, tiba-tiba berkelahi, hukum dah datang berkelahi kena pukul kepala yang berdarah, cubit lagi di teman gue ya. Nah, berarti ini hukuman ini istilahnya tidak terencana, tiba-tiba terjadi langsung kita berhukum seseorang yang bersalah. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kita selaku guru hanya kita yang bisa menghukum peserta didik kita. Dia tempat tahu kesalahannya, maksudnya dia tempat tahu hukuman ini akan kita kasihkan terjadi seperti ini akan kita hukum cubit. Kalau dia cabut kelas akan jewer, dia nggak tahu itu, karena tidak ada kesepakatan antara kita dengan siswa ini. Kemudian ada konsekuensi, nah ini yang kita inginkan. Tapi ada yang kita inginkan lagi. Nah, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan murid. Tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Misalkan anak-anak dalam satu kelas mungkin lagi kita buat kelompok, terus salah satu kertas kawannya itu tertumpah air, kesenggol sama kita air terus tumpah ke atas bukunya.
basah mungkin. Konsekuensinya apa? Apa kira-kira kalau Pak Ibu? Kita mengganti ini sudah berdasarkan kesepakatan di dalam kelas, berbeda dengan buku tadi. Karena kita sudah sepakat berarti kalau ini berarti harus diganti. Nah, kalau misalkan pinjam buku kawan harus dikembalikan, ini konsekuensi. Nah, yang harusnya kita lakukan itu apabila terjadi sesuatu permasalahan ataupun perselisihan di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah kita itu harus menerapkan yang paling efisien, yang paling bagus yang diinginkan oleh Bapak pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan cara restitusi. Bagaimana restitusi tadi saya bilang ada 3 segitiga restitusi. Nanti mungkin videonya akan ditampilkan sama Pak Rupawan ya. Ada dibuatkan kemarin sedikit 2 kasus, mungkin kita mampu ditampilkan satu aja belum ada cukup mungkin. Nah, yang dikatakan dengan restitusi tadi berarti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses pola-pola yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, kita menginginkan yang restitusi karena di sini setiap orang bersalah harus dapat menyelesaikan masalah dia sendiri. Bagaimana penyelesaiannya oleh dia sendiri. Nah, di sini makanya ada dia merasa bersalah sendiri, harus kita validasi tindakan kesalahannya. Nah, 3 tadi ya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada. Coba kita sedikit ada pertanyaan. Contoh pernyataan hukumankah atau konsekuensi? Ya, jawab ya. Jawab atau dikaitkan kembali. Apa yang harus dibagikan? Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, silakan coba Bapak Ibu diisikan apakah yang ini hukuman atau konsekuensi, ini juga hukuman atau konsekuensi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Ada 7, yang 7 ini nanti dijawab yang ini hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi itu aja jawabannya. Oh ini hukuman, ini konsekuensi, hukuman. Bapak Ibu, bisa kita misalkan Bapak Ibu, bisa ya. Yang poin pertama kita anggap nomor 1, walaupun nggak nampak nomornya Bapak Ibu ya. Nomor 1, apakah dia hukuman atau konsekuensi? Poin nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, dan 7. Nanti jawaban Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu tuliskan namanya. Kita kita baca. Mana yang lebih tepatnya nanti, apakah dia itu hukuman atau konsekuensi? Oke Bapak Ibu, kita kasih waktunya beberapa menit. Silakan dituliskan Bapak Ibu poin nomor 1, 2, 3 sampai dengan nomor sudah di bawah. Silakan kita ambilkan ke depan, nanti kita bacakan. Nampak nggak? Kalau nggak nampak yang dibacakan. Dan mencatat 100 kali di dalam buku Nomor 1 apakah hukuman atau konsekuensi? Nomor 2 hukuman atau konsekuensi? Jawabannya cuma itu, hukuman konsekuensi. Ya, kalau hukuman tadi dia kan terencana. Apa tidak terencana? Kalau konsekuensi itu direncanakan dan disepakati secara bersama-sama. Ya, bersepakat kalau ini ini. Kalau dilanggar,
dapatlah ini. Nah, kalau hukuman tadi tiba-tiba aja. Ya. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah ditempelkan di depan atau dibantu. Oh ya. Nah, tempel ke depan Ibu-ibu. Boleh. Di bawahnya. Di sini. Ada banyak. Yang sudah siap bisa ditempel. Yang siap boleh bawa ke depan. Kita di sini tidak mencari benar dan salah ya. Namanya kita di sini belajar memulai dari nol. Jadi kita nggak mungkin 100% bisa melaksanakan semua. Jadi kita melakukannya hanya perlahan-lahan. Ayo, ini ketahuan dari sini. Itu sama semua ya. Tapi nggak mau cari benar atau salah ya. Namanya belajar. Ya, 1, 2, 3, 9 ya. Ada kumpul. Mana lagi? Ya. Dah. Kita bacakan tapi kita lihat jawabannya aja. Ini kembali kumpul, ayo. Ini apa? Ibu nanya apa ya? Iya, cuma 1 dari tulis. Dah, kita lanjut jawabannya, kita bacakan jawabannya langsung ya. Nanti kan bisa di apa? Bisa dipikirkan masing-masing lah jawabannya. Katanya saya tadi benar apa enggak? Nah, kita lihat jawabannya. Mana? Enggak ada sini ya? Bukan ada ya? Nah, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Dia kan mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Tidak akan terlambat lagi. Berarti dia sudah pernah terlambat ya? Iya. Berapa terlambat? Sudah pernah terlambat tapi bukan. Terlambat lagi dan tidak pernah terlambat. Tidak, maka tidak ada janjian kan? Jadi kalau terlambat buat ini. Tapi ini konsekuensi. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Iya, hukuman karena melibatkan fisik. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman karena melibatkan fisik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa? Karena kan pelajaran PJOK kan udah kata kagak masalah melibatkan fisik. Nah,
Udah, berarti siapa yang benar? Semua? Oke, semangat mantap ya. Semua benar ya? Mantap ibu-ibu pada sini ya. Nah, lanjut. Nah, inilah kita lihat apa sih perbedaan daripada hukuman dan konsekuensi tadi. Nah, di sini ada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kemudian membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan atau paksaan itu hukumannya, berarti dipaksa. Jadi kalau dipaksa berarti nanti ada kejadian anak itu membenci kedisiplinan karena sudah sering kita hukum. Dan selalu saya pas lambat selalu saya disuruh push up, lambat selalu saya disuruh push up. Jadi ini benci dia dengan kedisiplinan. Seharusnya disiplin itu datang tepat pada waktunya, karena selalu dia terlambat dia benci dia dengan kedisiplinan. Nah, konsekuensi tadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berarti berbeda dengan konsekuensi hukuman tadi. Sampai kapan pun mungkin dia akan teringat. Tadi Pak Bukas rumah selalu saya dicuri. Teringat, tapi konsekuensi mengenang aja. Saya dulu kan waktu saya masuk Bukas rumah pas saya ikut cuma disuruh buat ini aja. Ya, istilah dia mengingat tuh nggak menyebut wajahnya ya. Selalu dalam senyuman. Kemudian anak juga menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan dan paksaan tadi. Dan dari paksaan berarti sini tanggapan dari anak ada. Bahkan dia juga ikut menghasilkan suatu kesepakatan. Dia ikut andil dalam membuatnya sebuah peraturannya. Kemudian kalau hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk dihukum tadi. Nah, kalau konsekuensi tadi pandangan tentang mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik. Kalau tadi kan dihukum berarti dia itu selalu memandang dirinya saya ini bandel kali. Selalu dia memandang dirinya itu tidak pernah hal yang baik. Selalu dia menganggap sikap atau tingkah lakunya jahat terus dirinya dipandang oleh dia sendiri. Bagaimana dengan orang lain? Nah, kalau di dalam konsekuensi tadi, konsep dia selalu memandang dirinya itu baik. Nah, walaupun dia berbuat jahat, tapi kita selesaikan dengan cara konsekuensi tadi. Kenapa? Karena sudah disepakati secara bersama hukuman apapun yang kita disepakati pasti anak-anak akan melaksanakan ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan atau hukuman. Pasti kalau dia udah bersalah pasti selalu sembunyi. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kenapa? Udah banyak mata yang melihat. Ini Pak, dia akan melanggar peraturan yang kita buat kemarin ini. Iya. Kemudian kalau di hukuman ini anak-anak pasti merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara time out. Diasingkan. Selanjutnya, ada 5 posisi kontrol yang harus kita jalankan selaku seorang guru. Di antara 5 ini memang sudah pernah terapkan, tapi di antara 5 ini ada yang paling yang harus kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, yaitu penghukum. Pernah kita jadi guru menghukum siswa? Pernah banyak makan hukuman. Pembuat merasa bersalah, pernah? Pernah juga anak kita buat menjadi dia merasa bersalah. Bagaimana contohnya? Nah, kerjakanlah tugas itu. Enggak, saya nanti dimarahin sama kelas sekolah. Ya kan? Itu anak-anak pasti bersalah. Gara-gara kita lah ibu bapak dimarahin sama kelas sekolah. Jadi anak-anak mandang itu merasa dirinya itu bersalah. Sebagai teman, pernah kita melakukan anak sebagai teman? Pernah ya? Yuk, yuk Budi atau apa kerjakan tugasnya. Nah, gitu ya.
Yang jelas bahasa kita sebagai seorang guru dengan bahasa kita selaku sebagai teman berbeda. Ya. Kemudian sebagai pemantau, itu sering juga kan kita memantau siapa yang rambutnya gondrong ini, jadi pangkas ini, ya kan? Ini selalu kita pantau. Kenapa? Pemantau ini bagus juga karena sesuai. Ini juga bukan salah semuanya ini ya. Ini semua kita lakukan memang bagus, cuman ada yang paling bagusnya. Kalau ada yang paling bagus, kenapa kita lakukan yang bagus yang biasanya ini ya? Pemantau juga bagus. Kenapa? Hal yang dilakukan oleh seorang guru pemantau juga sesuai dengan peraturan yang diadakan oleh sekolah, peraturan yang sering dilanggar. Nah, jadi dipantau ini sepatunya, kita lihat dari sini misalkan ada masuk ke dalam ini sepatunya warna putih. Ini pemantau kan? Nah, kita pantau selalu kerapian dia, mantau. Kemudian ada manajer. Nah, inilah yang posisi guru yang paling ideal. Posisi kontrol kita selaku seorang guru inilah yang paling ideal. Dan inilah yang diinginkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Setiap seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas, kita harus mampu menjadi manajer dalam menangani masalah siswa-siswi kita. Nah, sini ada pernyataan, ya, pernyataan di sini nggak usah lanjutnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan posisi kontrol guru sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah sebagai penghukum, membuat masa bersalah, teman-teman atau manajer? Membuat saya kecewa sekali dengan kamu. Masa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Kamu tidak pernah benar melakukan itu. Ayo. Ini kan bahasa tidak pernah benar. Garis bawahi tidak pernah. Pemantau. Ayo. Pemantau. Makanya kita dulu. Nanti kita jawabannya. Pada simpan masing-masing jawabannya, ya. Masing-masing simpan jawabannya di dalam hati atau di mana? Jelas. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Udah simpan jawabannya kan? Oke, mari kita lihat. Oh, yang kedua Pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Benar semua ya, mantap. Nah, di sini yang perlu kita lihat untuk membedakan apakah dia penghukum atau apa. Di sini ada rasa kecewa sekali. Kan ada di garis bawah ya. Kecewa sekali berarti termasuk ke dalam bahasa pembuat orang merasa bersalah. Kemudian tidak pernah jadi penghukum. Lakukan demi ibu atau bapak. Iya teman. Stiker bintang. Berarti pemantau kan dari bintang-bintang kita bisa mengamati ini sesuai yang paling bagus nilai sering rajin ya kan, maka kita katakan di sini pemantau. Kemudian menyelesaikan masalah. Ya ini yang kita inginkan. Jadi siswa ini harus bisa menyelesaikan masalah bukan dari kita, tapi dia sendiri yang mengakui penyelesaian masalah dia sendiri. Kemudian secara selalu penghukum, kamu selalu yang paling terakhirnya. Lanjut. Pokoknya. Dan mungkin untuk materi dari saya demikian dulu. Nanti untuk lebih jelasnya pemahaman tentang ini, karena di sini kita mungkin belum sempat membahas yang lebih mendalamnya ya. Kita bisa buat nanti kelompok-kelompok kecil, ya. Nah, apa?
Demikian dari saya. Untuk selanjutnya keyakinan kelas dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Rukawat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan materi kita. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Masih semangat? Semangat. Oke, kalau masih semangat kita buat coba case briefing. Kita coba case briefing. Bapak Ibu berdiri semua. Oke, berdiri semua. Ini saya praktekkan dulu biar nanti jangan lupa. Ada seperti ini Bapak Ibu, perhatikan ya. Dina, ingat ya. Menari di atas menara. Saya ulang, Dina menari di atas menara. Di atas menara Dina menari. Oke, kita ulang ya. Bisa diingat? Bisa. Bisa. Atau kita ulang lagi, sekali lagi. Dina menari di atas menara. Di atas menara Dina menari. Oke, kita coba sama-sama ya. Dina menari di atas menara. Di atas menara Dina menari. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berarti jadi berarti masih konsentrasi. Konsentrasi ya, masih bisa semua. Jadi ya tidak ada yang gagal. Baik Bapak Ibu. Karena ini sudah siap ya, saya melanjutkan materinya tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, di kelas itu sebelum keyakinan kelas ada namanya peraturan kelas. Ya. Jadi di kelas ada peraturan, ada keyakinan. Beda. Nah, adakah Bapak Ibu bisa membayangkan apa itu peraturan kelas? Apa keyakinan kelas? Tidak apa-apa. Silakan. Kalau peraturan bagaimana? Kalau keyakinan bagaimana? Ya, silakan Bu. Jangan buang sampah sembarangan. Itu peraturan. Oke, ada lagi mungkin boleh peraturan atau Kalau peraturan kan disepakati bersama. iya betul sekali. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin ada yang mau menyampaikan tentang keyakinan? Silakan. Peraturan itu kan dibuat bisa saja oleh sebelah pihak. Oke. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu disepakati secara bersama dan dibuat secara bersama. Oke, semuanya sudah. Kata-katanya juga kan. Kata-katanya berbeda. Jangan buang sampah sembarangan. Iya. Keyakinan buang sampah atau sampahnya. Iya, Bapak Ibu. Peraturan itu ada kalimat positif dan ada kalimat negatif. Ya. Kalau keyakinan semuanya itu dalam bentuk kalimat positif. Baik Bapak Ibu, itulah peraturan dan keyakinan. Begini Bapak Ibu, sebelum keyakinan ini ada dia peraturan. Peraturan itu, peraturan yang ada di SMP Negeri 1 Lombok, wajib ditaati atau tidak Bapak Ibu? Wajib. Terpaksa atau tidak? Merasa terpaksa atau tidak boleh dipaksa? Peraturan itu peraturan terpaksa. Terkadang keyakinan bisa terpaksa, bisa tidak. Kalau keyakinan ini sudah pasti dia tidak terpaksa Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah hasil dari kesepakatan bersama. Nah, ini kelas kita 9A. Apa cocok kita buat keyakinan kelasnya? Apa kebersihan? Buanglah sampah pada tempatnya, misalnya keyakinan kelas kita buat. Nah, di situ berarti berdasarkan keyakinan kita secara bersama-sama. Ini tidak terpaksa Bapak Ibu. Tidak terpaksa mereka merasa senang melakukan keyakinan tersebut. Nah, keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Pertama bersifat abstrak, non benda. Yang kedua berupa pernyataan universal. Pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Ini ada pernyataan positifnya ya. Yang keempat sesuai dengan sedikit saja ya, agar mudah diingat Bapak Ibu. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, selanjutnya semua warga kelas sekolah melibatkan dalam keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk terwujudnya suatu keyakinan kelas ini harus melibatkan semua warga sekolah. Warga kelas artinya lingkup kecil. Warga sekolah artinya semua pemangku yang ada di sekolah ini. Baik itu guru seluruhnya, kepala sekolah,
penjaga sekolah, penjaga kebersihan, satpam, semua yang ada di lingkungan sekolah ini wajib menjaga kebersihan. Itu melibatkan semua warga sekolah. Artinya semua warga sekolah wajib mendukung terwujudnya kebersihan yang sedang tertera dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati. Namun dalam keyakinan kelas ini lingkupnya masih lingkup kelas. Dari kelas kita lingkupnya keluar ke lingkungan sekolah. Inilah keyakinan kelas Bapak Ibu. Selanjutnya pembuat keyakinan kelas. Ini jadi Bapak Ibu. Jadi membuat keyakinan kelas itu nanti kita Bapak Ibu sebagai wali kelas dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus ada prosedurnya. Seperti ini prosedurnya Bapak Ibu. Ini ada prosedur membuat keyakinan kelas. Silakan warga sekolah atau murid-murid di sebuah kelas berjuang pendapat. Mereka boleh mengeluarkan pendapatnya. Coba misalnya kita buat, misalnya kita sebagai guru nanti, anak-anak, misalnya kita bilang, apa keyakinan kelas ini yang akan kita buat, yang cocok menurut kalian, yang sesuai menurut kalian sekolah, yang dikeluarkan, begitu kan? Yang kedua, mencatat semua masukan. Ini langkah-langkahnya ya, penunjukannya. Setelah dicatat masukannya, nanti kita kembangkan. Selanjutnya, susun keyakinan kelas sesuai prosedur yang ada di sekolah. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Contoh, nah ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Ini perlu digarisbawahi kalimat yang negatif berubah menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari diganti dengan menjadi berjalan. Jangan berlari diganti dengan berjalan. Artinya kalimat yang negatif itu kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh lain, tidak boleh menyontek. Kalimat apa Bapak Ibu? Negatif atau positif? Negatif atau positif? Negatif. Yakin. Oke. Tidak boleh menyontek adalah kalimat negatif. Yang positifnya bagaimana coba? Kerjakan dengan jujur. Ada lagi, kerjakan masing-masing. Ada lagi. Ya, kerjakan tugas secara mandiri. Nah, ini kebajikannya apa? Kita ulang yang sudah disampaikan dari Bapak Ibu. Kalau dia mengerjakan tugas secara mandiri, nilai kebajikannya apa? Apakah dia disiplin? Apakah dia tanggung jawab? Tanggung jawab. Seperti itu kaitan pembelajaran di sini Bapak Ibu. Kita suruh anak-anak itu kita susun kalimat dengan baik, habis itu kita sesuaikan kalimatnya. Misal seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh menyontek, kita ubah menjadi positif. Belajarlah secara mandiri mengerjakan tugas. Nah, mengerjakan tugas itu termasuk dan nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Ya. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, ini nanti kita tinjau apakah ini sudah cocok. Tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Ya. Oke, selanjutnya nilainya langsung sama jawabannya ya. Oke, Bapak Ibu kita perhatikan contoh sepintas nanti kalau ada model soal nanti kita bisa jawab. Nilai keyakinan kelas, peraturan ini seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak membacanya satu persatu, bisa dibaca. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini nilai kebajikannya, keyakinan kelasnya, maksudnya ini tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nanti keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar, kesehatan dan keselamatan. Menggunakan masker, ini kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keamanan. Misal seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita disuruh memakai helm pada saat berkendaraan sepeda motor. Apa maksudnya? Nah, ini saya jawab. Bapak Ibu, saya di sini ingin Bapak Ibu mengunci jawaban masing-masing. Tapi di kertas jawaban silakan Bu, bisa pakai. Karena ini jawabannya langsung.
Menggunakan helm saat mengendarai motor ini apa? Nilai kebalikannya, bebasnya. Membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Oke, silakan. Ya, Pak Sri. Ya, silakan. Biar banyak jawabannya, berarti banyak pertanyaan. Satu, dua, tiga aja nggak apa-apa. Langsung jawabannya langsung Bapak Ibu. Sudah, oke Bapak Ibu silakan ditempel. Oke Pak Karnian silakan ditempelkan. Di sini juga boleh, kanan. Oke, semoga semoga. Oke, terima kasih. Oke, jawabannya sudah dibuat. Sekarang kita tunjukkan jawabannya. Coba diingat-ingat. Semoga Bapak Ibu bisa jawabnya tadi benar semua. Oke, ini jawabannya Bapak Ibu. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Ini keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Oh, apa Bu? Sama. Menghormati orang lain. Ya, sama aja. Berarti semua udah. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti cuma cara yang berbeda. Ya. Karena ini kita lihat saya ini keselamatan, benar. Dan tanggung jawab kepada manusia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sepertinya sudah paham, Bapak Ibu. Ini Yang internet. ya. Oke. Restitusi ini sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Karnian tadi ya. Bapak Ibu, restitusi itu saya simpulkan 3 aja. Pertama gini, kalau ada anak yang bermasalah, 3 susunannya. Pertama, stabilkan kondisi dia. Nah, ada di sini, Bapak Ibu, ini ada naik ya. Oh ini dia Bapak Ibu. Ini dia. Ini pertama. Oh ini dia pertama. Kalau anak yang bersalah, perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Dia sudah melakukan kesalahan. Ada yang menyesal, ada merasa bersalah, ada yang takut. Nah, ini perlu dulu Bapak Ibu. Stabilkan identitas. Nanti dengan kalimat apa kita stabilkan? Nanti ada contoh. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi sukses. Pernyataannya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Contoh, misal ada misalnya Ali ataupun Budi. Budi ini pernah mengejek temannya yang mendapat nilai 60, sedangkan Budi mendapat nilai 90. Mengejek kan sudah melanggar aturan keyakinan kelas atau yang dilakukannya. Jadi begini, pada saat kita panggil Budi, kita mengatakan seperti ini. Nah, Budi, kamu patut memang bangga terhadap nilai kamu 90. Tapi ya kamu tidak boleh merendahkan nilai orang lain. Kita tidak boleh langsung, Budi, kenapa kamu tadi mengejek teman kamu yang nilainya 60? Kita tidak boleh seperti itu. Kita stabilkan dulu kondisi anak tersebut. Setelah itu baru kita validasi tindakannya. Apa tindakan yang dilakukan? Nah, validasi tindakan. Kalau kita memahami hukuman dasar apa yang berdasarkan sebuah tindakan, kita akan menemukan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi validasi tindakan. Misalnya gini,
Budi, apa yang sudah kamu lakukan? Apakah benar Budi kamu sudah mengejek Amira? Misalnya seperti itu. Oh benar Pak. Apakah kamu tahu kalau mengejek itu merupakan tidak sesuai atau tidak keyakinan keras? Yang tidak Pak, seperti itu kan? Nah itu validasi dan keyakinan. Yang ketiga keyakinan. Nah di keyakinan ini setelah melakukan langkah 1, 2 maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Di pernyataannya seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu apa yang telah kita yakini? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itulah nanti kalimat-kalimat yang di keyakinan. Selanjutnya kesimpulannya. Bapak Ibu, sebelum kesimpulan, saya dan teman saya kami berkolaborasi dengan Ibu Risna dan Pak Kamia memberikan kepada Bapak Ibu kesempatan ataupun sesi untuk memberikan masukan, saran. Boleh juga bertanya Bapak Ibu. Kalau bisa kami jawab, salah kami jawab semampu kami. Silakan Bapak Ibu untuk boleh masukkan saran dan tanggapannya untuk penyampaian kami yang sudah kami sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Aja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Sebelum kita menyimpulkan. Ya, silakan. Kalau dari saya saran masukan nggak ada, cuma bertiga kayaknya sudah amat sangat bagus. Jadi diusahakan ini dipertahankan, jadi kedepannya lebih ditingkatkan lagi biar kita pun termotivasi untuk ikut kayak orang ini bertiga. Yang lain gimana? Oke, terima kasih dari Risna sarannya. Motivasi sekali dari mana? Oke, ada lagi Bapak Ibu sarannya? Karena begini Bapak Ibu, ini masih tahap awal dan kami juga masukan dari Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kami menerima masukannya, sarannya. Kalau tidak ada, Masukan Pak. oke silakan Bapak Ibu. Maunya untuk kegiatan selanjutnya sebaiknya diumumkan dulu di grup jadi pesertanya lebih. Oh iya. Terima kasih. Nanti kita Oh, tiba-tiba kan tadi. iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, masukannya akan kami catat ya, dalam agenda kami. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Atau pertanyaan juga boleh. Kalau tidak, kita masuk ke sesi kesimpulan. Oke, kesimpulan. Bapak Ibu, kami menyimpulkan kesimpulannya berdasarkan paparan tentang budaya positif, maka dapat disimpulkan bahwa agar dapat menghadirkan budaya positif di sekolah ataupun dalam kelas, seorang guru harus memahami alat-alat yang dapat menghadirkan alat-alatnya yang kita siapkan supaya bisa terwujud kondisi atau situasi positif, yaitu disiplin positif yang memiliki nilai-nilai kebaikan universal. Teori motivasi, hukum, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas dan restitusi. 5 posisi kontrol, dan dalam penggunaan alat-alat ini dapat memperhatikan tahapan segitiga restitusi. Jadi inilah kesimpulannya Bapak Ibu yang sudah. Oke. Ini baik Bapak Ibu, ini penutupnya. Kalimat penutupnya adalah pemahaman positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ya, profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among di sini maksudnya Bapak Ibu manajernya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin satu Bapak Ibu, ini saya minta ya, saya minta dari Bapak Ibu refleksi satu orang Bapak Ibu. Mohon coba bagaimana dengan penyajian yang sudah kami buat hari ini. Seperti kita di dalam kelas, pada saat yang belajar kita kan ada mengadakan refleksi. Ya, boleh Bapak Ibu sebelum siapa aja boleh Bapak Ibu atau Bu Ana refleksinya apa bagaimana? Umi saya. Umur nih. Ya,
kegiatan yang diadakan pada hari ini kami merasa semacam diperhatikan dalam praktek belajar sehari-hari, karena selama ini hanya belajar mandiri saja tanpa adanya kegiatan motivasi yang seperti ini. Jadi kami merasa senang dan ingin sekali kegiatan seperti ini dilanjutkan, tidak hanya sampai di sini, karena ini sangat bermanfaat bagi kami semua, Pak. Terima kasih kita Bapak Ibu. Oke, acara kita tutup. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas bantuannya, sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya. Saya kami ucapkan sekali lagi terima kasih tak terhingga. Kami akhiri, mohon maaf atas kesalahan penyampaian, kesalahan komunikasi, kesalahan gerak-gerik kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Salma, Ya, Pak. tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis berantem ya dengan Nisa. Ya, Pak. Kenapa? Karena kesal. Terus kenapa kok bisa kesal? Nisa terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya tugas juga selalu dicontek. Oh begitu, ya wajar lah ya. Jika kamu marah dan kesal, jika Bapak juga berada di posisi kamu, maka Bapak juga akan membuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Nisa? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki dan tanpa sadar saya mendorong mejanya, Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Saya diam saja. Saya kan sudah berusaha kayak mengerjakan soal, tapi Nisa hanya mau mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar kan? Kamu merasa marah karena pekerjaanmu tidak rela dicontek begitu saja oleh si Nisa. Nah, Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya kamu mendorong dia hingga jatuh ya. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, apakah tindakan kamu ini mendorong si Nisa, tindakan kamu yang tadi sesuai dengan keyakinan keras yang kita sepakati? Tidak, Pak. Nah, menurut kamu keyakinan keras apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Nah, ya benar. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Nah, baik. Kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus dilakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bersabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya, akan melaporkan ke guru mata pelajaran atau ke wali kelas, Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu yang sama. Sekarang silakan kembali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Ispita Arini dari kelas 8A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru agar dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati perilaku teman sekelas saya.